Upacara memperingati hari ulang tahun DPRD Kota Batam yang ke-25, Jumat 31 Oktober tahun 2025 dimulai. Komandan upacara memasuki lapangan upacara. Pasukan disiapkan. Seluruhnya, pasukan sampai alih. Red, gitu. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Barisan disiapkan. Siap. Gerak. Penghormatan kepada Inspektur Upacara. Kepada Inspektur Upacara. Hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Lapor, upacara memperingati hari ulang tahun DPRD Kota Batam ke-25, Jumat 31 Oktober 2025. Siap, laksanakan. 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 Menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Undangan dimohon berdiri. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Untuk mengenang jasa para pahlawan, mengheningkan cipta mulai. Selesai. Pembacaan teks Pancasila oleh Inspektur Upacara diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan sejarah singkat DPRD Kota Batam. Sejarah singkat DPRD Kota Batam. Kota Batam sebagai daerah otonomi dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Senggigi, dan Kota Batam, berlandaskan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. DPRD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. Maka sebagaimana telah terbentuknya Kota Batam, dilakukan upaya pembentukan DPRD Kota Batam mengacu pada keputusan Presiden Kepres nomor 110 tahun 2000 tentang penetapan jumlah dan tata cara pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Provinsi dan Kabupaten Kota yang dibentuk setelah Pemilihan Umum 1999. Yang mana saat itu pejabat atau PJ Wali Kota Batam, Dr. Andes Najib Susila Dharma membentuk
Panitia Pengisian Keanggotaan atau PPK DPRD Kota Batam yang berasal dari proses penjaringan dari berbagai unsur masyarakat Kota Batam. Hal ini dilakukan mengingat pemilu tahun 1999 telah berlalu. Sementara Kota Batam yang baru dimekarkan masih berada di wilayah administrasi Provinsi Riau. Dalam Kepres nomor 110 tahun 2000 diatur pengisian keanggotaan DPRD Kota Batam ditentukan berdasarkan perolehan suara parpol peserta pemilu tahun 1999 yang dilaksanakan di wilayah Kota Batam dan kecamatan di Kabupaten Kepulauan Riau yang masuk dalam wilayah Kota Batam. Dari pemilihan anggota DPRD Provinsi Riau, PPK berhasil membuat daftar calon tetap baru atau DCTB keanggotaan DPRD Kota Batam yang kemudian diusulkan kepada Gubernur Riau. Kemudian melalui surat keputusan Gubernur Riau nomor KPTS 551/10/2000 tanggal 29 Oktober tahun 2000, Gubernur Riau menyetujui dan menetapkan jumlah anggota DPRD Kota Batam periode 2000-2004 sebanyak 30 orang berasal dari unsur partai politik 27 orang dan unsur TNI Polri 3 orang. 30 orang caleg terpilih tersebut dilantik dengan pengambilan sumpah janji menjadi anggota DPRD periode 2000-2004 pada tanggal 31 Oktober 2000 di Gedung Beringin Sekupang, sekaligus menjadi momentum lahirnya DPRD Kota Batam. Setelah resmi dilantik, untuk pertama kalinya DPRD Kota Batam menggelar sidang paripurna di ruang serbaguna di lantai 4 kantor Wali Kota Batam di Batam Center pada tanggal 15 November tahun 2000 dengan agenda pemilihan pimpinan DPRD Kota Batam. Terpilihlah Haji Taba Iskandar SHMH sebagai ketua, Haji Muhammad Surya Respationo SHMH sebagai wakil ketua 1, Insinyur Haji Muhammad Nabil sebagai wakil ketua 2, dan Haji Ahar Sulaiman SHMH sebagai wakil ketua 3. Pimpinan DPRD Kota Batam dilantik pada rapat paripurna tanggal 29 November tahun 2000 di Gedung Bank Indonesia di Batam Center. Usai terbentuknya struktur lengkap alat kelengkapan DPRD Kota Batam berkomitmen melaksanakan tugas dan fungsinya, yakni fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Sejalan dengan upaya meningkatkan peran melayani masyarakat, DPRD Kota Batam resmi menempati gedung sendiri di Batam Center pada tanggal 24 Oktober tahun 2003 dengan harapan dapat lebih optimal melaksanakan tugas dan fungsi DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat Kota Batam. Pada pemilu 2004, DPRD Kota Batam berhasil mengajukan penambahan jumlah kursi menjadi 45 kursi. Kemudian, seiring pemekaran wilayah administrasi kecamatan dan pertambahan jumlah penduduk Kota Batam yang saat itu melebihi 1 juta jiwa, pada pemilu tahun 2019, KPU menetapkan jumlah kursi DPRD Kota Batam sebanyak 50 kursi. Berdasarkan peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU nomor 5 tahun 2018, pemilu tahun 2024 menggabungkan pemilu legislatif Pileg dan pemilihan presiden Pilpres. Pelaksanaan pemungutan suara dilakukan pada hari Rabu 14 Februari 2024. Untuk Kota Batam sendiri, sebanyak 18 partai politik mengirimkan kader-kader terbaiknya guna memperebutkan 50 kursi parlemen di DPRD Kota Batam. Hasil pemilu legislatif tahun 2024 ditetapkan dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam nomor 336 tahun 2024 tanggal 28 Mei 2024 tentang penetapan calon terpilih anggota DPRD Kota Batam
dalam pemilihan umum tahun 2024. Para caleg terpilih Kota Batam diresmikan dengan diambil sumpah janjinya sebagai anggota DPRD Kota Batam masa jabatan 2024 sampai 2029 pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024. Pimpinan DPRD Kota Batam dilantik pada tanggal 25 September 2024 dengan susunan Haji Muhammad Kamarudin sebagai Ketua, Haji Aweng Kurniawan sebagai Wakil Ketua 1, dan Hendra Asman SHMH sebagai Wakil Ketua 3. Selanjutnya, Wakil Ketua 2, Budi Mardianto SEMM dilantik pada tanggal 16 Oktober 2024. Sebelum saya akhiri, saya akan menyampaikan beberapa bait pantun. Pak Prabowo, Presiden RI, mohon dengar keluhan kami. Dulu perjalanan 3,5 juta satu hari. Kenapa sekarang cuma segini? Makan bubur sumsum di warung Cek Ros. Makannya ditraktir oleh Bung Rudi. Dulu semua lamsam, sekarang etkos. Namun kami tetap tulus mengabdi. Buah mangga, buah kuini dibuat rujak di senja hari. Lanjutkan bakti untuk negeri demi tercapainya Batam Bandar Madani. Dari jauh menjunjung duli, dari dekat menyusun sembah. Mohon saya maaf diberi apabila ada kata yang silap dan salah. Demikianlah sejarah singkat DPRD Kota Batam sebagai pengingat perjalanan panjang sejarah lembaga dan dijadikan bahan evaluasi dan motivasi bagi lembaga dan semua unsur terkait untuk memberikan karya terbaik yang akan dicatat sebagai sejarah selanjutnya di masa yang akan datang. Batam 31 Oktober 2025 disampaikan dalam peringatan HUT DPRD Kota Batam ke-25 tahun 2025. Undangan dipersilahkan duduk kembali. Amanat Inspektur Upacara, barisan diistirahatkan. Tuh amanat. Serat. Ditebak. Serat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Wakil Ketua 1 DPRD Kota Batam, Haji Aweng Kurniawan, sekaligus Koordinator Badan Anggaran DPRD Kota Batam. Yang terhormat Wakil Ketua 2 DPRD Kota Batam, Budi Mardianto, sekaligus Koordinator Badan Musyawarah DPRD Kota Batam. Yang terhormat Wakil Ketua 3 DPRD Kota Batam, Bapak Hendra Asman, sekaligus Koordinator Bambemperda DPRD Kota Batam. Yang terhormat Ketua Badan Kehormatan DPRD Kota Batam, Bapak Muhammad Fadli beserta jajaran. Yang terhormat Ketua Bambemperda DPRD Kota Batam, Ibu Siti Nur Laila beserta jajaran. Yang terhormat Ketua Komisi 1 DPRD Kota Batam, Jelvintan beserta jajaran. Yang terhormat Ketua Komisi 2 DPRD Kota Batam, Bapak Muhammad Yunus beserta jajaran. Yang terhormat Ketua Komisi 3 DPRD Kota Batam, Bapak Muhammad Rudi beserta jajaran. Yang terhormat Ketua Komisi 4 DPRD Kota Batam, Bapak Dandis Raja Guguk beserta jajaran. Yang terhormat Ketua Fraksi Partai Nasdem,
Bapak Rival Pribadi SH beserta jajaran. Yang terhormat Ketua Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya Haji Ahmad Surya beserta jajaran. Yang terhormat Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Bapak Dandis Raja Guguk beserta jajaran. Yang terhormat Ketua Fraksi Partai Golongan Karya Haji Joko Mulyono beserta jajaran. Yang terhormat Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Bapak Waria Burhanuddin beserta jajaran. Yang terhormat Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Bapak Dr. Andes Surya Makmur Nasution beserta jajaran. Yang terhormat Ketua Fraksi PAN Demokrat P3 Bapak Safari Ramadan beserta jajaran. Yang terhormat Ketua Fraksi Hanura PSI PKN Bapak Tumbur Hutasoid beserta jajaran. Yang terhormat Ketua Piswan DPRD Kota Batam Ibu Pujiarni Kamal beserta jajaran. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya pada hari yang berbahagia ini kita dapat bersama-sama melaksanakan upacara memperingati hari ulang tahun DPRD Kota Batam ke-25 tahun 2025. Atas nama pimpinan dan segenap anggota DPRD Kota Batam, kami mengucapkan selamat hari ulang tahun DPRD Kota Batam ke-25 tahun 2025. Semoga seluruh keluarga besar DPRD Kota Batam senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, dalam menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya. Bapak, Ibu pimpinan dan anggota DPRD Kota Batam yang saya hormati, peserta upacara yang saya banggakan, pada kesempatan yang baik ini, izinkanlah saya juga menyampaikan rasa syukur dan bangga atas momentum hari ulang tahun DPRD ke-25. DPRD Kota Batam mendapatkan penghargaan Tribun Batam Award 2025, di mana DPRD Kota Batam dinobatkan sebagai lembaga paling aspiratif, paling responsif, transparan dan informatif tahun 2025. Penghargaan ini tentu bukan hanya menjadi kebanggaan, tetapi hendaknya juga menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai rumah rakyat yang menjalankan tugas secara kolektif dan kolegial dalam 3 fungsi kelembagaan, yaitu legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Sekedar mengingatkan kembali, tugas DPRD adalah melaksanakan 3 fungsi lembaga, antara lain: 1. Fungsi legislasi, membentuk peraturan daerah atau perda bersama kepala daerah dan meningkatkan kualitas perda. 2. Fungsi anggaran, membahas dan menyetujui APBD, mengawasi pelaksanaan anggaran dan menjadi alat penilaian kinerja. 3. Fungsi pengawasan, mengawasi pelaksanaan perda dan APBD, menerima dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat dan menggunakan hak-hak pengawasan. Ketiga fungsi ini dijalankan oleh pimpinan bersama anggota DPRD melalui seluruh alat kelengkapan DPRD Kota Batam. Dalam hal ini, pimpinan DPRD, Badan Anggaran, Badan Musyawarah, Badan Kehormatan, BAM Pemperda, Komisi 1, Komisi 2, Komisi 3, dan Komisi 4. Alat kelengkapan DPRD adalah media efektif untuk meningkatkan kinerja lembaga dalam menjalankan amanah rakyat.
Optimalisasi peran alat kelengkapan DPRD bukan hanya tentang menjalankan tugas secara terpisah, melainkan membangun sebuah ekosistem kerja DPRD yang solid, responsif terhadap aspirasi masyarakat, dan akuntabel dalam setiap langkah dalam mengambil kebijakan. Bapak, Ibu, pimpinan dan anggota DPRD serta Sekretariat DPRD Kota Batam yang saya muliakan. Dalam kesempatan ini, kami juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh rekan-rekan pimpinan dan anggota DPRD Kota Batam atas kebersamaan dan kerjasama selama ini. Semoga sinergitas dan kekompakan ini terus terjaga demi kemajuan lembaga dan kesejahteraan masyarakat Kota Batam. Terima kasih pun kami sampaikan kepada Sekretaris DPRD Kota Batam beserta seluruh jajaran, baik Kabag, Kasubag, dan seluruh staf DPRD Kota Batam yang telah memberikan dukungan dalam memfasilitasi seluruh kegiatan kedewanan dengan sangat baik. Tugas utama Sekretariat DPRD adalah sebagai unsur pelayanan yang menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, serta mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD tercermin dari tupoksi dari setiap bagian, yaitu bagian umum, bagian program dan keuangan, bagian persidangan dan perundang-undangan, dan bagian fasilitasi penganggaran dan pengawasan. Sekretariat DPRD memiliki andil yang sangat besar dalam menyukseskan DPRD dalam menjalankan kewajiban dan haknya untuk mencapai kinerja yang efektif. Ke depan, kita berharap hubungan DPRD dan Sekretariat dapat terus terjalin dengan baik dan terus saling mendukung guna optimalisasi peran lembaga yang profesional. Melalui kesempatan ini, tak lupa kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh Persatuan Istri Dewan Piswan DPRD Kota Batam. Piswan sebagai unsur pendukung utama setiap individu anggota DPRD. Istri-istri anggota Dewan berperan sebagai pendukung moral dan emosional bagi suami dan istri mereka, membantu mereka fokus pada tugas dan tanggung jawabnya. Persatuan Istri Dewan selama ini tak hanya aktif dalam kegiatan sosial masyarakat, namun juga sebagai simbol soliditas dan kebersamaan di antara para istri dan suami anggota Dewan untuk saling mendukung dan memperkuat hubungan yang secara tidak langsung turut memperkuat institusi DPRD Kota Batam itu sendiri. Bapak, Ibu, pimpinan dan anggota DPRD Kota Batam yang saya hormati, peserta upacara yang saya banggakan. Akhirnya, dengan semangat hari ulang tahun ke-25 ini, mari kita jadikan momentum ini untuk memperkuat komitmen pengabdian, mempererat sinergi, dan meneguhkan niat untuk terus bekerja bagi kemajuan Kota Batam tercinta. Hari ulang tahun DPRD Kota Batam ke-25 tahun 2025 bukan sekedar peringatan hari jadi, namun merupakan sebuah refleksi untuk mengingat perjalanan panjang sejarah lembaga yang patut mendapatkan apresiasi guna dijadikan sebagai motivasi untuk terus bekerja keras, berkarya sebagai moto DPRD Kota Batam, laksanakan fungsi, bangun negeri. Burung kenari terbanglah laju, burung kedidi singgah di batu karang. Mari bersinergi membangun Batam maju, junjung aspirasi rakyat pun gemilang. Kalau sempat Tuan ke Singapura, jangan lupa mencari batu Kalimaya. Selamat hari lahir DPRD Kota Batam ke-25. Terus berbakti majukan negeri tercinta. Dirgahayu DPRD Kota Batam ke-25. Semoga semakin jaya
aspiratif dan dekat dengan rakyat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Gerak. Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan sakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, yang maha pengasih lagi maha penyayang, pada pagi hari ini penuh rasa syukur kami bermunajat dan memohon kepadamu, limpahkanlah rahmat dan berkahan-Mu pada peringatan hari ulang tahun ke-25 DPRD Kota Batam. Ya Allah, jadikanlah lembaga ini sebagai wadah pengabdian yang amanah, tempat berjuang demi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan negeri. Bimbing para pemimpin kami dan anggota DPRD Kota Batam agar selalu menjaga integritas, kejujuran, serta keteguhan hati dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Merumuskan kebijakan, menyuarakan aspirasi rakyat, serta mengawal pembangunan daerah. Ya Allah, kuatkanlah langkah mereka dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat. Berikanlah kemampuan untuk mengambil keputusan dengan bijaksana, serta ketulusan hati dalam bekerja demi kemaslahatan bersama. Jauhkanlah dari segala godaan yang dapat meruntuhkan nilai-nilai keadilan dan kebenaran. Ya Allah, terimalah doa dan harapan kami. Jadikanlah DPRD Kota Batam semakin baik, profesional, dan bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Rabbana firlana wal walidain wal jami'il muslimin wal muslimat, mu'minin wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat, innaka ala kulli shay'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lana kunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih, kembali ke tempat. Kembali ke tempat. Penghormatan kepada Inspektur Upacara. Kepada Inspektur Upacara. Hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Inspektur Upacara berkenan meninggalkan lapangan upacara. Upacara selesai, pasukan dibubarkan. Seluruhnya tanpa penghormatan pasukan.
Masing-masing komandan pasukan menyesuaikan dengan rencana selanjutnya. Berjalan! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Pada hari ini, tanggal 31 Oktober 2025, DPRD Kota Batam memperingati hari ulang tahun yang ke-25 tahun. Peringatan ulang tahun ini kami kemas dengan upacara atau apel DPRD Kota Batam bersama Sekwan dan seluruh staf, dan juga ramah tamah bersama Wali Kota Batam dan Forkopimda Kota Batam. Kami ingin memberi momentum di hari ulang tahun DPRD Kota Batam yang ke-25 tahun ini, yaitu kolaborasi dan kebersamaan antara DPRD Kota Batam dan pemerintah Kota Batam serta Forkopimda Kota Batam. Ini dalam rangka agar kita semua bisa mempercepat laju pembangunan Kota Batam dan bisa menjadikan Batam sebagai lokomotif pertumbuhan ekonomi nasional. Banyak hal yang telah dicapai di Kota Batam, namun banyak hal yang masih menjadi PR yang harus kita selesaikan bersama-sama. Tentu ini semua kita lakukan sebagai bentuk pengabdian kami, khususnya di DPRD Kota Batam, dalam rangka menjalankan tupoksi kami, baik di bidang legislasi, di bidang budgeting, maupun di bidang pengawasan. Tentu kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota DPRD Kota Batam yang selama ini sudah menjalankan tupoksinya di DPRD Kota Batam secara kolektif kolegial, dan di hari ulang tahun ini kami juga mendapatkan apresiasi penghargaan dari Tribun Award, yaitu lembaga DPRD sebagai lembaga teraspiratif, transparan, dan akomodatif. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi selamat ulang tahun DPRD Kota Batam. Semoga DPRD Kota Batam menjadi semakin terus berjaya dan semakin menjadikan ini semua adalah amanah titipan dari rakyat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.